Pada episode sebelumnya, kita telah membahas 2 bab dalam tasrif usul. Penasaran selanjutnya seperti apa? Tonton videonya hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dinul Falah. Teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa ada beberapa macam atau dalam istilah ilmu sorofnya kita sebut dengan bab dalam tasrif usul, yang mana bab pertama, kedua, dan ketiga telah kita pelajari pada episode sebelumnya. Tentu malam ini, pada episode kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan itu, yaitu bab keempat dan kelima. Langsung saja kita masuk pada materinya. Sebagai perbandingan, saya telah menuliskan 3 bab dalam tasrif usul, di mana tulisan dengan warna hitam adalah bab pertama sebagai perbandingan, kemudian tulisan dengan warna biru adalah bab keempat, dan bab kelima yang akan kita pelajari malam hari ini. Sebelum lanjut, kita akan baca terlebih dahulu, kita bisa baca bareng-bareng ya. Bab keempat, fa'ila, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, dan yuf'alu. Kita bisa baca bab kelima, fa'ula, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, dan yuf'alu. Teman-teman, kita tahu bahwa ada beberapa perbedaan tentunya pada setiap bab, walaupun tidak banyak, tapi terletak perbedaan itu pada harokat ataupun tambahan dalam kalimat pada sighah dalam tasrif usul ini. Kita langsung saja lihat apa sih bedanya antara bab keempat, bab kelima, tentunya dengan bab pertama juga. Yang pertama, kita bisa temukan pada fi'lul madi maklum, kemudian fi'lul mudhari maklum, kemudian fi'lul amri, kemudian fi'lun nahi, kemudian kita juga bisa temukan pada isim zaman, dan terakhir isim makan. Adapun sisanya bentuk sighahnya adalah sama. Masdar, kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, apalagi? Kemudian isim alat, kemudian fi'lul madi majhul, dan yang terakhir fi'lul mudhari majhul. Sekarang kita coba bahas nih perbedaan-perbedaan yang tadi udah kita sebutkan. Yang pertama adalah fi'lul madi maklum. Kita coba lihat ya perbedaannya. Bab keempat fa'ila, bab kelima fa'ula. Sedangkan bab pertama adalah fa'ala. Berbeda bukan? Nah, sebagai informasi teman-teman bahwa perbedaan yang terdapat dalam sighah fi'lul madi maklum ini hanya terdapat pada bab keempat dan kelima dalam tasrif usul. Kalau teman-teman ingat, bab pertama, kedua, dan ketiga itu sama teman-teman, yaitu fa'ala. Namun pada bab keempat dan kelima, yaitu bab keempat fa'ila dan bab kelima fa'ula. Berbeda ya teman-teman. Kemudian yang kedua, fi'lul mudhari maklum. Kita coba baca ya. Bab keempat yaf'alu dan bab kelima yaf'ulu. Tentu berbeda. Sebagai pembanding kita lihat bab pertama yaf'ilu. Kemudian kita coba lihat lagi perbedaan pada sighah selanjutnya, yaitu fi'lul amri. Bab keempat adalah if'al, bab kelima adalah uf'ul, sedangkan bab pertama adalah if'il. Tentu berbeda ya teman-teman. Kemudian ada fi'lun nahyi. Bab keempat fi'lun nahyinya adalah la taf'al, sedangkan bab kelima adalah la taf'ul. Selanjutnya perbedaan pada sighah isim zaman. Maf'alun, maf'alun. Bab keempat dan kelima memiliki persamaan namun berbeda dengan bab pertama, yaitu maf'ilun. Begitupun dengan isim makan, maf'alun bab keempat, begitupun dengan bab kelima maf'alun, tapi berbeda dengan bab pertama, yaitu maf'ilun. Nah teman-teman, sebenarnya ada satu perbedaan khusus nih. Jadi tadi tidak kita lingkari, tapi ia berbeda dengan bab-bab lainnya, yaitu terdapat pada isim fa'il bab kelima. Kita coba lihat. Fa'ilun
Kalau kita ingat kembali bahwa bab pertama, 2, 3, dan keempat itu isim fa'ilnya sama teman-teman, yaitu fa'ilun. Bab pertama fa'ilun hingga bab keempat fa'ilun. Namun pada bab kelima ada perbedaan, yaitu fa'ilun. Hanya di sini perbedaannya. Oh iya, pada episode lalu kita pernah belajar kan cara mengingat perubahan pada sigoh di tiap babnya, ingat nggak? Gimana caranya coba? Ya, dengan melihat fi'il mudhari. Coba kita praktikkan pada bab keempat dan kelima ya. Caranya kemarin kita sudah belajar adalah dengan melihat ainul kalimah dalam fi'il mudhari yang akan menentukan beberapa sigoh atau perubahan beberapa sigoh dalam babnya. Misalnya yaf'ilu akan mempengaruhi fi'ilul amrinya menjadi if'il. Nih kita lihat. Akan mempengaruhi fi'ilun nahyinya la taf'il. Kemudian juga isim zaman dan isim makannya menjadi maf'ilun. Coba kita lihat pada bab keempat dan kelima ya. Fi'lul mudhari ainul kalimah pada bab keempat adalah yaf'alu, yaitu fathah. Kita coba lihat perubahannya. If'al, kemudian la taf'al, kemudian maf'alun dan maf'alun. Nah kan sesuai dengan yang kita pelajari kemarin. Kita coba pada bab kelima. Ainul kalimah dalam fi'il mudhari'nya adalah dhammah. Yaf'ulu akan mempengaruhi beberapa di antaranya. Misalnya ini fi'ilul amri menjadi uf'ul sama dhammah la taf'ul. Kemudian maf'alun dan maf'alun. Kalau kita ingat lagi bahwa kalau misalnya dia dhammah ataupun fathah, maka isim zaman dan isim makannya sama, maf'alun. Tapi jika ainul kalimah pada fi'il mudhari misalnya pada bab pertama adalah kasrah, maka isim zaman dan isim makannya maf'ilun dan maf'ilun. Selanjutnya kita coba praktekkan pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis nih teman-teman. Coba perhatikan, yang pertama ada ayat Al-Quran yang berbunyi la yastankizuhu minhu dha'ufat talibu wal matlubu. Kalimat dha'ufa ini kita coba cari dia terletak pada bab apa nih? Sebenarnya pada episode lalu kita telah pelajari teman-teman. Caranya adalah dengan apa? Ya, dengan melihat kamus. Jika kita buka kamus, maka kalimat dha'ufa ini akan kita temukan dan di sampingnya akan ada garis yang berharokat. Baik itu fathah, dhammah ataupun kasroh. Yang mana itu akan menentukan bagaimana fi'il mudhari'nya. Dan jika teman-teman lihat di kamus, di samping kalimat dha'ufa akan ada garis dengan harokat dhammah, yang mana berarti fi'il mudhari' dari dha'ufa adalah yad'ufu. Dha'ufa yad'ufu tentu masuk pada bab kelima. Coba kita bandingkan, maka akan sama. Fa'ula yaf'ulu, dha'ufa yad'ufu. Begitupun dengan contoh kedua. Wa habita ma sana'u wa batilun ma kanu ya'malun. Habita ini teman-teman coba lihat di kamus, akan ditemukan garis dengan harokat fathah yang akan menentukan bagaimana fi'il mudhari setelah habita, yaitu yahbatu. Habita yahbatu maka akan sama dengan bab keempat, fa'ila yaf'alu. Contoh ketiga, wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina hasuna ulaika rafiqa. Hasuna ini sama. Kita cek aja di kamus, maka akan ada garis dengan harokat dhammah. Maka fi'il mudhari'nya adalah hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu sama dengan fa'ula yaf'ulu. Berarti hasuna adalah bab kelima. Terakhir, kita coba lihat hadis yang berbunyi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu fa in saluhat saluha lahu sa'iru amalihi. Saluha ini sama. Kita cek di kamus, akan ada garis dengan harokat pasti dhammah. Karena fi'il mudhari' dari saluha adalah yasluhu. Saluha yasluhu sama dengan fa'ula yaf'ulu. Simpulannya adalah saluha yasluhu masuk pada bab kelima. Jadi begitu ya teman-teman. Begitu penjelasan tentang beberapa perbedaan dalam sigoh pada bab keempat dan kelima pada tasrif usul nih teman-teman. Kita coba baca sekali lagi ya. Bab keempat, fa'ila yaf'alu, fa'lan fa'ilun, maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila dan yuf'alu. Kemudian bab kelima,
fa'ula, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, kemudian maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, dan yuf'alu. Terakhir, sebelum kita tutup episodenya, tentu ada tugas yang harus teman-teman kerjain. Kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, teman-teman silahkan buka kamus. Tentukan kalimat ini masuk pada bab keberapa, tentunya dengan yang tadi sudah kita jelaskan ya caranya ya. Setelah ditentukan babnya, lalu tasrif usulkan. Jawaban teman-teman sangat kami tunggu di kolom komentar. Sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.